Rekan-rekan sekalian, sekarang kita mencoba membahas tentang konteks pemolisian yang modern. Arti modern pada democratic policing adalah berbasis kepada IT, berbasis kepada teknologi. Tatkala kita bicara tentang elektronik, bicara tentang teknologi, maka apa yang kita pikirkan adalah kita juga berbasis kepada big data, back office, application, dan network. Data menjadi penting, data menjadi bagian untuk menggerakkan atau hal-hal yang bisa dilakukan dengan baik dan benar. Nah, sejalan dengan hal ini, tentu ketika kita bicara democratic policing, apa yang harus dilakukan dalam pemolisian dalam masyarakat yang modern dan demokratis. Pertama, kita harus mengacu kepada supremasi hukum. Hukum harus menjadi panglima karena hukum menjadi simbol atau menjadi ikon peradaban. Bagaimana hukum ini bisa fungsional, bisa mencapai tujuannya ketika diterapkan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Yang kedua adalah bagaimana keberadaan kepolisian ini mampu memberikan jaminan dan perlindungan HAM. Karena polisi ketika melakukan penegakan hukum pun atau dengan upaya paksa pun, ini bukan untuk mengadili tetapi membuktikan. Konteks membuktikan ini bisa dikembangkan makro dan mikro evidence berbasis kepada scientific investigation. Nah, ini tentu kita menjadi bagian yang kita harus pikirkan bahwa membuktikan ini adalah berbasis kepada teknologi. Perlu dengan pengembangan forensik kepolisian. Kemudian transparan. Transparan artinya ada sistem, ada standar, ada akuntabilitasnya. Akuntabel secara moral, akuntabel secara hukum, akuntabel secara administrasi, dan akuntabel secara fungsional. Dan kita berorientasi kepada masyarakat. Bagaimana upaya-upaya kepolisian ini adalah untuk meningkatnya kualitas hidup masyarakat, terjaminnya keamanan dan rasa aman. Dan dua, terakhir ada pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi. Nah, konteks seperti inilah bagaimana polisi ini di dalam pendekatan atau paradigma polisi yang modern adalah berpikir untuk proaktif, problem solving, berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup, dan juga supremasi hukum, transparan, akuntabel, memberikan pelayanan yang prima, serta adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi. Ini semua sebetulnya kalau konteks yang kita kenal sekarang ini adalah pada community policing. Nah, sebetulnya sama kalau kita mau bandingkan bagaimana Polmas di Indonesia, bagaimana community policing di beberapa negara, ini juga menjadi konteks. Bisa berbasis wilayah, bisa berbasis kepentingan, atau juga berbasis akar masalah. Nah, akar masalah ini sebetulnya model pemolisian untuk kita pikirkan bersama bahwa akar masalah bukan urusan kepolisian, tetapi ketika menjadi masalah menjadi urusan polisi. Ini yang harus kita pikirkan. Seperti halnya masalah politik misalnya. Polisi tidak berpolitik, tapi ketika ada kegiatan politik dan ada dampak untuk kampanye, dampak sosial, maka menjadi urusan polisi. Dan seterusnya, begitu masalah-masalah lain. Nah, implementasi daripada democratic policing ini di era modern adalah mengimplementasikan e-policing atau electronic policing. E-policing atau electronic policing merupakan model pemolisian di era digital, di era revolusi industri 4.0. Namun kita juga tetap mengacu kepada posisi menuju society 5.0. Karena manusia adalah aset utama bangsa. Jadi pekerjaan polisi sebetulnya tetap pada kemanusiaan untuk memanusiakan manusia, mengangkat harkat dan martabat manusia. Nah, bagaimana di era digital tadi? Saya katakan bahwa e-policing bisa memberikan pelayanan yang prima. Pelayanan apa saja? Tadi yang saya pakai pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan administrasi, pelayanan hukum, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan yang terus-menerus 1 kali 24 jam, 7 hari seminggu, dan seterusnya. Ini bisa dilakukan on time, real time, dan anytime.
konteks daripada e-policing sebenarnya adalah dengan berbasis kepada teknologi yang berbasis kepada artificial intelligence, yang berarti bahwa aplikasi yang dibangun adalah untuk inputting data dan untuk juga merecognize, sehingga bisa mengkonstruksi hasil daripada artificial intelligence ini bisa berwujud dari infografis, info statistik, info virtual yang sifatnya on time, real time, anytime. Dan ini merupakan suatu prediksi, antisipasi, dan solusi. Tentu apa aplikasi yang dibangun perlu ada backup, ada dukungan. Itulah namanya back office, atau menjadi operation room, atau menjadi call center atau command center. Di sini untuk bisa mengkategorikan, mengkoneksikan, mensinergikan antar para pemangku kepentingan atau sistem-sistem yang lain. Nah, konteks seperti inilah nantinya e-policing juga akan berbasis kepada network jejaring secara online. Pergeseran pelayanan secara virtual ini juga memerlukan suatu kemampuan dari para petugas kepolisian untuk menggeser pemolisian yang manual, parsial, dan konvensional menjadi pelayanan yang prima tadi. Inilah kepentingan bagaimana super cop yang super kompetensinya bukan super kewenangannya dan tidak sewenang-wenang. Artinya tadi berbasis pada demokrasi dan juga ini kompetensi serta dapat menunjukkan sebagai cybercop, polisi cyber, polisi yang memberikan pelayanan yang virtual. Dengan sistem e-policing ini sebagai anti korupsi karena ini ada rekam jejak digital yang bisa menjadi akuntabilitas kepolisian. Nah, tentu kalau tadi dikatakan walaupun secara elektronik, spirit yang dibangun untuk penjaga kehidupan, membangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan ini tetap ada. Karena manusia merupakan bagian yang penting. Nah, ini tentu bagaimana mengimplementasikan, bagaimana menjadi profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Arti profesional adalah ahli, memiliki keahlian, memiliki basic dan landasan dari ilmu kepolisian. Yang kedua, bagaimana orang ini juga cerdas, kreatif, dan inovatif. Segala sesuatu dinamis, ada disruption, change, mampu mengikuti perubahan, dan tentu bermoral. Ini yang paling penting, karena polisi adalah kumpulan orang baik. Dan polisi adalah penjaga kehidupan, membangun peradaban, serta pejuang kemanusiaan, maka harus dibangun atas dasar kesadaran. Bukan ketakutan, bukan keterpaksaan, tetapi kesadaran. Polisi sadar untuk tidak melakukan diskresi aktif atau ujung-ujungnya ujung-ujungnya kepada pemerasan. Yang kedua, polisi juga tidak melakukan diskresi pasif atau membackingi yang ilegal atau diam, tidak berbuat yang ujung-ujungnya juga pada terima suap. Nah, ini konteks yang kita kalau mau katakan moralitas polisi. Pertanggungjawaban secara moral ini nomor satu. Niat yang baik. Dan modern tadi berbasis IT. Nah, konteks tadi polisi penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan juga pejuang kemanusiaan nanti akan ditunjukkan secara tekstual. Nah, kita juga melihat bahwa bagaimana untuk membangun polisi sipil, polisi yang menuju kepada kemanusiaan yang modern dan demokratis, tentu kita harus ada profesionalismenya. Apa yang harus kita tunjukkan pada profesional? Yaitu ada SOP, Standard Operation Procedure. SOP itu sendiri harus berisi job description dan job analysis. Yang kedua, ada standardization of work input, standardization of work process, dan standardization of work output. Serta kita bisa ada sistem penilaian kinerja, sistem reward and punishment, dan ada etika kerja. Etika kerja inilah yang menunjukkan bagaimana do dan don't, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah,
Bagaimana dengan adanya data dan polisi serta pemolisian di era digital? Sistem data ini mulai dari pemetaan, memetakan wilayah, memetakan masalah, memetakan potensi. Bagaimana semua secara virtual dapat dilihat. Nah, model e-policing secara digital nanti bisa ditunjukkan apa sebagai back office, application, dan networknya.